Tanaman porang, sepertinya nggak terlalu asing ya di telinga teman-teman. Kali ini Pak Toko mau kasih tahu kalian tentang tanaman porang. Buat yang penasaran, jangan skip video ini. Nah, sebelum kita membahas apa itu tanaman porang, kita lihat dulu pohonnya seperti apa. Ini dia. Nah, jadi tanaman porang itu dulu sempat eksis pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi buat teman-teman kalau yang di ladangnya ada tanaman liar porang, itu bisa jadi itu peninggalan dari penjajahan Jepang di Indonesia ya. Lalu tanaman porang ini juga pernah digadang-gadang menjadi tanaman yang akan menjadi komoditas ekspor terbesar di Indonesia, walaupun sudah sempat menjadi komoditas ekspor unggulan di Indonesia ya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya sudah nggak terdengar lagi gitu. Dulu pada saat pengembangannya, Pak Jokowi pun ikut turun tangan, ikut turun ke lapangan dalam proses pengembangannya. Jadi sebenarnya apa sih yang spesial dari porang ini? Kenapa begitu sampai Pak Jokowi juga ikut turun ke lapangan dalam proses pengembangannya? Nah, buat yang penasaran, jadi tanaman porang itu adalah tanaman herbal yang juga merupakan tanaman yang bisa tumbuh di hutan tropis. Jadi tinggi tanaman porang itu sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter lah ya. Kemudian bisa tumbuh juga di lahan di dalam hutan tropis. Maksudnya begini, kita punya tanaman hutan, maksudnya tanaman kebun seperti tanaman sawit, karet, atau tanaman yang ini bisa juga ditanami dengan porang di bawahnya gitu. Jadi bisa tumbuh di mana aja, dalam jenis tanah apapun dia bisa tumbuh, dan bisa tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Ya, itu tanaman porang. Itu kalau untuk bagaimana dia tumbuh ya. Kemudian kalau untuk ciri-cirinya, tanaman ini kalau pohonnya, kalau sekilas kita lihat kulitnya itu seperti kulit ular piton ya, kalau nggak salah, ada belang-belang putih hijaunya gitu. Kemudian kalau untuk dari daunnya, dia memiliki ciri-ciri yang runcing. Kemudian pohon yang halus kadang berwarna kekuningan juga putih. Kalau di daunnya itu kadang berisi bintil gitu, kayak bubil atau katak lah kalau kita nyebutnya. Jadi bentuk daunnya itu agak unik ya. Nah, tanaman porang juga merupakan tanaman yang banyak manfaatnya, bisa diolah dan menjadi apa aja gitu. Kalau dari manfaatnya, dia memiliki kandungan vitamin, kemudian lemak, protein, dan juga banyak kandungan lainnya yang bagus untuk kesehatan. Nah, kalau untuk industri juga porang ini sangat membantu, bisa untuk industri kosmetik, bisa digunakan sebagai tepung, kemudian sebagai bahan lem, kemudian banyaklah manfaatnya, sehingga porang ini dijadikanlah sebagai komoditas ekspor unggulan tadinya, tapi nggak tahu sekarang gimana kabarnya ya. Kalau teman-teman yang tahu gimana kabar porang, atau ada yang masih membudidaya, ada yang masih ekspor, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Nah, selain manfaatnya dan juga kegunaannya tadi ya teman-teman, ternyata porang ini di setiap daerah itu dikenal dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya iles-iles, ada yang menyebut dia kuning, ada juga yang menyebut dia sebagai acung atau acoan. Nah, itu teman-teman. Kalau Pak Toko sendiri ya, dulu pernah punya pengalaman dengan tanaman porang ini waktu masih kecil ya. Namanya masih kecil, anak-anak juga belum terlalu ngerti. Tanaman porang ini kan banyak nih tumbuh liar di kebun Pak Toko dulu waktu masih kecil. Ya kita anggap itu sebagai hama, dan orang tua Pak Toko juga seperti itu, menganggap itu sebagai hama karena memang nggak tahu keterbatasan informasi pada saat itu. Ternyata porang ini banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi kalau seandainya Pak Toko tahu nih dari dulu banyak manfaatnya tanaman porang, ya mungkin sekarang udah jadi miliarder karena porang ya. Waktu porang-porang booming mungkin udah jadi saudagar porang. Nah teman-teman, buat yang mau budidaya tanaman porang, Pak Toko punya rekomendasi pestisida yang ampuh untuk mengendalikan gulma di tanaman porang teman-teman. Nah, ini dia Turmadan. Buat para petani sudah tidak asing lagi lah tentunya dengan produk Turmadan, karena memang Turmadan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, berbagai pelosok, dan para petani senior udah pasti nggak asing lagi dengan produk ini karena memang sangat ampuh, ekonomis, dengan kandungannya yang cukup tinggi, ampuh mengatasi berbagai jenis gulma dengan sistem kerja kontak tentunya. Jadi walaupun sistem kerjanya kontak, dia bisa membunuh gulma gitu. Kadang-kadang kan kontak kan cuma spontan saja gitu. Nah, kandungannya itu adalah 328 SL teman-teman. Ini cukup banget untuk mengatasi gulma daun lebar, daun sempit, itu bisa banget sudah teratasi. Dan bisa diaplikasikan di tanaman porang teman-teman, tapi tetap harus hati-hati karena kita tahu tanaman porang juga termasuk jenis tanaman yang agak sensitif juga mungkin
mungkin dengan herbisida, karena takutnya nanti bisa membunuh dia. Walaupun sebenarnya yang dicari dari porang itu umbinya, tetap kita harus menjaga kesuburan dari tanaman itu melalui batang dan juga daunnya. Tapi kalau daunnya kena pestisida, begitu juga pasti umbinya tidak akan normal. Jadi tetap harus hati-hati dalam menggunakan pestisida untuk pengaplikasian di tanaman porang. Nah, gunakan racun kontak ini, tapi tetap hati-hati ya, gunakan kadar atau gunakan konsentrasi atau dosis yang sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jadi ini merupakan Turmadan, herbisida racun kontak untuk mengatasi berbagai jenis gulma di kebun kalian. Sebenarnya bukan tanaman porang aja, bisa berbagai macam ya, di lahan kosong, kemudian lahan kebun kelapa sawit, kebun karet, kemudian bisa juga diaplikasikan di jagung. Semua gulma bisa diatasi. Jadi ini. Nah, buat teman-teman yang perlu atau pengen coba nih racun kontak Turmadan, bisa teman-teman dapatkan di toko-toko terdekat, di toko pertanian di daerah teman-teman, karena memang sudah didistribusikan di seluruh Indonesia. Tapi kalau teman-teman bingung nih, di daerah teman-teman nggak ada, tapi pengen pakai Turmadan, teman-teman bisa kunjungi e-commerce kita, TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu semua ada di sana. Nanti linknya bakalan Pak Toko tulis di kolom deskripsi. Nah, itu dia tadi sedikit tentang tanaman porang dan juga Turmadan. Nanti teman-teman ingat, pokoknya harus kunjungi e-commerce kita ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa untuk follow kita di berbagai akun sosial media ya, seperti Instagram, kemudian TikTok. Kita rutin upload setiap hari. Di sana kita berbagi informasi mengenai seputar pertanian, dan juga ada TikTok Shop-nya. Bisa teman-teman sambil nonton, sambil juga belanja pestisida di sana. Ada banyak promonya. Di e-commerce juga banyak promonya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Mahakam TV. Kita sharing-sharing juga di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Tani Indonesia.